Ika. Jadi Assalamualaikum apa, Din? Assalamualaikum Ya udah, ya lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami Waalaikumsalam. kami di sini akan mengerjakan tugas di mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowadi dan Ibu Agis Karya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Dinda Tira Putri bersama teman saya ada Yusuf Ferdiriandi dan Najib Zidni Gumilang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini teman saya akan memaparkan materi pertamanya. Selamat pagi buat kita semua. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 4 ya. Di sini judulnya mengenai privacy. Sebenarnya apa sih privacy itu? Ya kalau kita buka eh, di dalam KBBI mengatakan bahwa privacy merupakan sebuah segala sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi tidak untuk diketahui atau dicampuri orang lain serta menyangkut kehidupan atau urusan seorang secara personal. Jadi hal-hal yang tidak ingin yang kita secara pribadi itu punya, tapi kita tidak ingin orang lain itu ketahui di luar. Nah, itu adalah privacy. Apalagi kalau itu menyangkut kehidupan pribadi kita. Nah, selanjutnya eh, privacy ini kita akan membahas mengenai privacy di dalam IT atau dalam cybercrime. Jadi apa sih hubungannya antara privacy dengan cybercrime? Nah, nah, ini ada seorang Martin Luther ya mengatakan bahwa hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang hal-hal yang penting. Nah, di sini mengingatkan kita ya bahwa ketika kita punya sebuah masalah atau mungkin kita melihat ada masalah di luar sana, tetapi kita hanya berdiam diri, itu sangatlah tidak baik ya, apalagi kalau itu menyangkut hal-hal penting dalam kehidupan kita. Kutipan ini sangat menggambarkan bahwa dalam dunia teknologi, diam terhadap pelanggaran etika sama halnya dengan membiarkan kejahatan itu berkembang. Banyak orang yang berkata bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, seperti kita melihat ada masalah yang terjadi di sekitar kita, tapi kita hanya diam saja karena kita tidak mau ikut masalah itu dan kita takut untuk masuk ke dalam masalah itu. Takutnya ketika kita mencampurinya malah kita ikut terseret dan bukannya kita melerai malah kita memperbesar masalah itu. Tapi seperti kata Martin Luther tadi bahwa ketika kita diam malah kita memperburuk keadaan. Kita hanya membiarkan kejahatan yang seharusnya bisa kita tangani itu malah berkembang. Nah, jadi kita nggak bisa kayak Patrick ini ya, kita nggak bisa pura-pura nggak lihat gitu, karena hal-hal yang ada di sekitar kita itu nyata gitu, dan ketika kita pura-pura nggak lihat itu malah menyakitkan buat orang lain. Sebagai seorang profesional IT, kita memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak dan bersuara ketika melihat penyalahgunaan teknologi, terutama dalam kasus-kasus yang mengancam keamanan data dan privasi pengguna. Jadi nanti kita sebagai IT ya kita mungkin saja akan mendapatkan sebuah job sebagai seorang admin yang mungkin saja kita sebagai contohnya ya, sebagai admin Facebook atau mungkin sosial media lainnya. Dan ketika kita sebagai admin itu atau yang terkhususnya mengurus data-data dari pengguna, kita pasti akan menemukan adanya kejanggalan antara privasi dari pengguna. Mungkin saja privasinya itu tercuri, terkena hacking, atau mungkin privasi yang harusnya mereka jaga itu tiba-tiba tersebar, gitu. Dan kita pasti akan mengetahui itu. Dan kita eh, mungkin terkadang kita merasa tidak mau ikut campur dengan hal itu karena itu yang namanya privasi orang. Tetapi disitulah sebentuk dari etika atau moral kita itu bertindak. Ketika kita membiarkannya, kita sama saja ya seperti tadi membiarkan kejahatan itu berkembang dan malah yang itu akan menurunkan kepercayaan daripada pengguna yang dari aplikasi yang sedang kita adminkan. Lanjut kita akan membahas mengenai etika dalam dunia cyber. Jadi sebenarnya apa sih kaitannya etika atau privacy dalam dunia cyber ini? Etika profesi bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi juga bagaimana seseorang dapat bertindak secara profesional dalam dunia cyber.
ketika keputusan teknis seharusnya mempertimbangkan dampak sosial, keamanan, dan kepercayaan pengguna. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita sebagai seorang profesional IT, kita pasti akan ditunjukkan kepada sebuah masalah. Dan setiap masalah yang kita hadapi, pasti kita harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga keamanan yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan itu. Dan itu harus dipikirkan secara matang-matang. Karena ketika kita tidak mempertimbangkannya dengan benar dan kita asal mengambil keputusan, maka akan terjadi masalah seperti ini, seperti keamanan sosial dan juga kepercayaan dari pengguna. Dan itu yang paling penting. Ketika pengguna sudah tidak percaya kepada aplikasi yang kita jalankan, maka perusahaan yang kita jalankan mungkin saja bisa saja hancur dan juga sepi pengguna. Dan itu berpengaruh kepada pekerjaan kita. Profesional IT harus berani melawan praktik yang tidak etis seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, atau kejahatan cyber. Nah, di sini ini jadi sebuah dilema buat kita ya. Karena terkadang kan seorang penjahat itu tidak bekerja sendirian dan terkadang penjahat itu bekerja di atas backingan dari orang-orang besar lainnya. Dan itu bisa saja menyangkut pada keselamatan kita ketika kita ingin menegakkan keadilan seperti menjaga privasi dari pengguna, tetapi kita takut karena orang yang sedang merusak keamanan privasi itu adalah orang-orang yang besar yang sedang bekerja di belakangnya. Dan disitulah kita punya moral ini, moral yang membantu kita untuk menaikkan atau eh, membuat kita lebih kuat bahwa kita harus melawan ya praktis yang tidak etis itu. Etika menjadi pedoman agar teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Nah, disitulah maka kenapa kita belajar tentang etika profesi, karena etika terkadang menjadi sebuah bibit atau kekuatan besar ketika kita ingin melawan hal tersebut yang seharusnya kita takut dan tidak punya keberanian, tetapi dengan adanya etika yang kita bangun dari mulai sekarang, itu bisa saja membantu kita untuk melawan keadilan lebih berani. Nah, kita akan mengambil sebuah kasus contoh ya, contoh dari kasus yang menyangkut privacy. Di sini kita akan mengambil contoh yaitu Ryuk ransomware. Apa sih Ryuk ransomware ini? Jadi Ryuk ransomware ini adalah sebuah malware, ada sebuah ransomware yang bekerja atau mulai masuk itu pada tahun pertengahan 2018. Nah, di situ dia eh, menyerang dari perusahaan-perusahaan besar seperti rumah sakit, perusahaan media sosial, dan bahkan dia juga menyerang perusahaan pemerintah atau pemerintahan. Nah, kelompok kriminal ini dia di, dicurigai ya pada awalnya itu dipimpin oleh perusahaan dari perusahaan apa dari kriminal Rusia yang bernama Wizard Spider yang menyerang perusahaan besar menggunakan ransomware melalui Trojan, Emot, dan juga Trickbot. Nah, yang bekerja ini bukan bukan kelompok kecil ya, itu sebuah kelompok besar yang bahkan pernah melakukan kejahatan ransomware di Emot dan juga Trickbot. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sebenarnya si ransomware ini diberi nama Ryuk ya. Jadi Ryuk ini diambil dari sebuah anime atau animasi Jepang yang berjudul Death Note. Nah, di dalam animasi itu ada seorang karakter yang bernama Ryuk dan Ryuk ini adalah seorang dewa kematian ya istilahnya yang membawa malapetaka di dunia anime itu. Dan ini disambungkan dengan sebuah ransomware yang juga membawa membawa kehancuran di dunia IT kita. Nah, sebenarnya kenapa sih mereka menamai itu dengan nama Ryuk? Kan bukan berarti orang-orang itu FOMO dengan membawakan nama Ryuk ya. Tapi Ryuk ini pertama kali ditemukan saat seorang peneliti dari tahun 2018 pertengahan, tepatnya di bulan Agustus, dia meneliti dan dia menemukan sebuah note Python, ya note eh, ransomware ya, note ketika mereka meneliti ada sebuah kata atau yang bertuliskan RYUK atau Ryuk dan itu pun dihubungkan dengan Ryuk yang berada di anime seperti itu. Nah, di sini korbannya itu biasanya terjadi ketika data korban itu dienkripsi dan dimintai nominal atau tebusan
berbentuk Bitcoin. Jadi karena Bitcoin pada saat itu sangat lumayan melonjak ya pada tahun 2018 dan total kerugiannya itu mencapai sekitar 3,7 juta. Itu adalah sebuah nilai yang sangat fantastik ya. Apalagi 3,7 juta US dollar itu sangat besar. Kasus ini menunjuk kepada beberapa keseriusan ancaman cyber terhadap integrasi bisnis global. Ya, itu menjadi peringatan bagi kita bahwa kejahatan cybercrime ransomware ini bukan hanya kejahatan yang kecil, bahkan nilainya sangat besar dalam kerugiannya. Selanjutnya kita akan melihat sebenarnya mekanisme dari serangan Ryuk ini seperti apa sih. Jadi Ryuk ini bekerja di ada beberapa ini ya, beberapa cara ya. Yang pertama itu ada spear phishing. Nah, jadi pertamanya itu dia akan mengirimkan email palsu untuk menipu karyawan. Nah, jadi di sini dia itu mengirim email kepada individu atau kelompok tertentu dan dia ini bukan berbentuk spam massal ya. Kalau misalnya spam massal kan pasti orang-orang akan tahu dan sedikit yang bakal tertipu karena semuanya dapat gitu. Nah, karena di dalam suatu perusahaan itu tidak semuanya mengetahui tentang kejahatan cyber seperti ini atau penipuan-penipuan seperti spear phishing ini, maka yang terkena itu jadi meyakinkan karena yang kena itu adalah mungkin karyawan-karyawan yang sudah tua atau mungkin karyawan-karyawan yang memang mengiranya itu adalah sebuah email asli dari perusahaannya dan ini biasanya itu mengandung sebuah lampiran berbahaya di dalam bentuk Word, Excel ya. Mungkin mereka mengira tentang sebuah pekerjaan atau mungkin link palsu ya. Karena kalau bentuknya link itu kita klik saja bisa langsung terkena komputer kita. Ini ada tandanya. Nah, selanjutnya yang kedua ada distribusi Trojan atau malware membuka akses ke jaringan korban. Nah, di sini setelah spear phishing berhasil, maka Trojan atau loader ini akan diunduh dan dijalankan dalam loader dan bertugas untuk mengakses awal. Dia akan mendownload modul-modul lain dan mencuri kredensial data dari perusahaan yang sedang kita jalankan. Selanjutnya ada penyebaran enkripsi atau jadi Ryuk ini akan mengunci file penting di seluruh sistem. Jadi setelah dia mendapatkan file-filenya, sudah mendapatkan akses, maka dia akan langsung mengunci. Nah, jadi di situ terjadi sebuah kepanikan ya, apalagi data-data seperti yang perusahaan-perusahaan penting seperti rumah sakit dan juga perusahaan media sosial yang menyimpan banyak data privasi dari penggunanya itu dikunci dan dia tidak bisa mengaksesnya. Maka terjadi kepanikan dan makanya di situ mereka tidak sedikit yang memutuskan untuk membayar tebusan. Nah, di sini keempat, maka akan lanjut kepada permintaan tebusan. Instruksi pembayaran melalui Bitcoin ya. Jadi, kenapa mereka memilih Bitcoin? Karena Bitcoin ini merupakan sebuah koin online ya. Jadi dia mungkin lebih mudah ketika menggunakan Bitcoin karena tidak melalui transaksi berupa bank-bank yang ada di sekitar Amerika karena dia akan terketahui kalau misalnya kita menggunakan bank-bank seperti itu. Nah, di sini menegaskan kita lagi ya bahwa pentingnya kewaspadaan manusia terhadap keamanan email dari perusahaan. Apalagi mungkin email-email yang sering kita terima itu harus kita recheck kembali bahwa email yang kita terima itu tidak sepenuhnya aman dan kita harus dicek kembali karena takutnya itu merupakan sebuah ransomware. Apalagi kalau kita dalam perusahaan, kita harus lebih mengeceknya karena kita bekerja bukan hanya untuk kita sendiri tetapi dalam sebuah perusahaan. Dan mungkin itu saja dari saya akan dilanjutkan oleh saudari Dinda. Oke, saya lanjutkan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada pelaku dan motivasi. Yang pertama, siapa sih Wizard Speeder? Nah, di sini Wizard Speeder adalah kelompok kriminal cyber asal Rusia, teman-teman, yang sangat terorganisir dan profesional. Mereka bukan sekedar presentase individu, tetapi bekerja seperti perusahaan dengan struktur dan pembagian tugas yang jelas. Nah, ada yang bertugas membuat malware, terus ada tim yang menyebarkan serangan, dan ada juga bagian yang mengelola uang hasil kejahatan, teman-teman. Nah, selanjutnya,
yaitu dikenal sebagai Wizard Feeder. Ini dikenal sebagai pembuat dan pengelola Ryuk ransomware seperti Trickboard. Nah, apa sih Trickboard itu? Nah, untuk awalnya Wizard Feeder ini dikenal karena menciptakan Trickboard, teman-teman, yaitu malware perbankan yang digunakan untuk mencuri data, login dan uang dari rekening korban, teman-teman. Trickbot kemudian berkembang menjadi platform berbahaya yang bisa digunakan untuk memasang ransomware di jaringan korban. Gitu. Selanjutnya, mereka itu beroperasi seperti perusahaan, memiliki struktur dan tim teknis dan pembagian tugas. Nah, cara mereka bekerja yaitu um, Wizard Speeder bekerja secara eh, terencana dan selektif, teman-teman. Ini disebut serangan ransomware bertarget. Artinya mereka tidak menyerang sembarang orang, tetapi memilih korban yang bernilai tinggi seperti rumah sakit, terus perusahaan keuangan, instansi pemerintah, dan organisasi besar dengan data penting gitu. Selanjutnya, eh, menggunakan taktik target ransomware, menyerang korban bernilai tinggi seperti rumah sakit itu tadi, terus perusahaan keuangan dan instansi pemerintahan. Nah, fokus utama mereka itu adalah mendapatkan keuntungan finansial besar melalui tebusan Bitcoin. Tujuannya itu hanyalah uang, teman-teman, agar mereka mendapatkan uang yang banyak yang bisa diminta dalam bentuk Bitcoin seperti itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pelaku dan motivasinya. Yang kedua yaitu tujuan dan cara kerja mereka. Nah, di sini tujuan utama mereka itu motivasi kelompok Wizard Spear sepenuhnya bersifat ekonomis, teman-teman, bukan ideologis atau politik. Artinya, mereka itu tidak menyerang karena alasan agama, terus alasan politik atau alasan balas dendam, teman-teman, tapi murni untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Itu tujuan utama dari mereka. Mereka tidak menyerang sembarangan korban, hanya yang memiliki kapasitas finansial tinggi, teman-teman. Karena korban seperti bank, terus rumah sakit, dan instansi besar lebih memungkinkan membayar tebusannya jika seperti kita, misalnya kita mau menyerang hanya masyarakat biasa, itu kebanyakan mereka hanya membiarkannya saja. Mengapa mereka lebih memilih seperti bank, rumah sakit, dan instansi besar gitu. Selanjutnya itu sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dengan jumlah korban yang sangat sedikit gitu. Selanjutnya itu manfaatkan kelemahan sistem dan keamanan dan kelalaian manusia untuk mendapatkan akses awal, teman-teman. Nah, mereka mencari celah keamanan, teman-teman, atau kerentanan di jaringan komputer perusahaan atau memanfaatkan kelemahan manusia seperti karyawan yang mengklik atau mengklik link sembarangan, terus kata sandi lemah atau tidak diganti selama beberapa tahun itu, teman-teman. Terus sistem keamanan belum diperbarui, itu sangat mudah untuk direntan, teman-teman. Selanjutnya itu mereka menanam malware. Setelah berhasil masuk, mereka menanam malware seperti Trickbot atau Emot untuk mencuri data dan memetakan jaringan internal korban gitu. Selanjutnya, setelah menyerang, mereka mengenkripsi data penting dan meminta tebusan besar dalam waktu singkat, teman-teman. Seperti setelah itu, korban akan mendapatkan pesan ancaman yang meminta pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin agar data bisa mengirimkan pesan. Biasanya mereka memberi batas waktu singkat agar korban itu merasa panik dan cepat membayar. Tujuan akhir mereka mendapatkan keuntungan maksimal dengan resiko minimal. Nah, di sini etika profesi eh, etika profesi yang berkaitan yaitu kita itu sebagai calon profesional di bidang IT kita harus memahami tetapi tidak meniru perilaku seperti ini, teman-teman. Tidak mencuri data orang dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti malware tadi. Untuk slide selanjutnya.
Mengapa serangan cyber meningkat? Oke, yang pertama itu adalah dari faktor teknologinya, teman-teman. Perkembangan teknologi di era modern memang membawa banyak kemudahan, namun di sisi lain juga meningkatkan peluang terjadinya serangan cyber. Ada beberapa faktor utama penyebabnya, yaitu kompleksitas dan sistem cloud, teman-teman. Banyak sistem yang saling terhubung, sehingga permukaan serangan makin luas. Nah, saat ini, hampir semua perangkat dan layanan digital saling terkoneksi dari komputer kantor, terus dari server dan aplikasi cloud, hingga di perangkat IoT, teman-teman. Akibatnya, permukaan serangan atau serangan permukaan jadi semakin luas. Artinya semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan hacker untuk masuk. Terus, yang kedua yaitu data tersimpan di berbagai lokasi, sulit diawasi dan diawasi sepenuhnya, teman-teman. Artinya, dulu data hanya disimpan di satu server lokal, tapi sekarang tersebar banyak tempat seperti penyimpanan cloud, terus database online, dan server di luar negeri. Kondisi ini membuat pengawasan aman menjadi lebih sulit karena data tidak lagi berada di satu sistem yang mudah dikontrol. Selanjutnya, yang nomor dua yaitu Beyond atau Bring Your Own Device. Nah, di sini itu karyawan membawa perangkat pribadi yang kadang tidak aman. Nah, banyak perusahaan sekarang yang membolehkan pegawai menggunakan laptop, HP, atau tablet pribadi untuk bekerja. Nah, masalahnya perangkat pribadi seringkali bukan uh, cloud atau perangkat kantor, misalnya eh, tanpa antivirus atau ada keamanan terbaru, teman-teman. Selanjutnya, itu memudahkan masuknya malware atau kebocoran data. Nah, resiko masuknya malware atau kebocoran data jika perangkat pribadi terinfeksi malware. Nah, maka ketika terhubung ke jaringan kantor, virus itu bisa menyebar dan mencuri data pribadi milik perusahaan dan diri kita sendiri. Nah, perkembangan teknologi tanpa kontrol etika sama dengan peningkatan resiko keamanan, teman-teman. Jadi, kalau kita tanpa mengontrol etika atau kita tanpa mengontrol jaringan kita, itu sama aja kita peningkatan resiko yang keamanannya itu lebih tinggi, teman-teman gitu. Slide selanjutnya. Nah, mengapa sih serangan cyber meningkat? Nomor dua yaitu faktor manusia. Oke. Selain dari sisi teknologi tadi, manusia tetap menjadi titik terlemah dalam keamanan cyber. Kenapa? Karena banyak kasus peretasan besar terjadi bukan karena sistem lemah, namun karena manusia lalai atau kurang waspada. Seperti itu. Nah, selain faktor teknis, manusia tetap menjadi titik paling lemah. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran keamanan. Nah, kurangnya kesadaran keamanan itu mudah percaya pada email palsu atau tautan mencurigakan. Nah, seperti banyak orang yang tidak menyadari pentingnya digital dalam aktivitas sehari-hari, contohnya mudah percaya pada email palsu yang disebut phishing, yaitu seolah-olah dari pihak resmi dan kita asal mengkliknya saja, terus mengklik tautan mencurigakan tanpa memeriksa sumbernya, terus kita sering mendapatkan pesan seperti link langsung asal klik aja, terus mengunduh file dari situs yang tidak terpercaya. Akibatnya, hacker bisa mencuri data pribadi kita, menanam malware atau mengambil alih akun korban gitu. Nah, selanjutnya yaitu kata sandi lemah. Penggunaan kata saling lemah dan berulang di banyak akun. Nah, masih banyak pengguna memakai kata sandi yang mudah ditebak seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tanggal lahir gitu. Itu sangat mudah untuk diretas. Selain itu sering juga menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun, teman-teman. Jika satu akun diretas, maka akun lain bisa keretas juga. Selanjutnya itu kelalaian dalam memperbarui sistem atau melakukan backup. Nah, di sini banyak orang itu lupa atau beberapa orang itu update sistem operasi dan softwarenya itu padahal pembaruan sering berisi perbaikan, celah dan keamanan karena orang itu males buat melakukan upgrade. Selanjutnya itu
Rata-rata orang itu malas banget melakukan backup data sehingga data diserang malware, mereka kehilangan semua file pentingnya gitu. Selanjutnya yaitu budaya atau asal bisa jalan aja di perusahaan menyebabkan keamanan sering diabaikan. Jadi di banyak tempat kerja keamanan sering dianggap bukan prioritas selama sistem masih bisa digunakan. Contohnya admin tidak rutin mengganti password server, terus tidak ada pelatihan keamanan bagi karyawan. Selanjutnya itu kebijakan Beyond diterapkan tanpa kontrol yang baik gitu. Nah, etika digital menuntut setiap individu untuk waspada dan bertanggung jawab dan disiplin dalam menjaga data. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip etika trustworthy atau compounding. Nah, di sini trustworthy computing adalah konsep etika dalam dunia teknologi informasi yang menetapkan pentingnya kepercayaan digital. Artinya, penggunaan organisasi dan masyarakat harus bisa percaya bahwa sistem teknologi yang mereka gunakan aman, jujur, dan dapat diandalkan. Oke. Ada 4 pilar utama yang membuat dasar kepercayaan digital. Yang pertama itu ada security atau keamanan untuk melindungi data dari akses ilegal dan serangan. Nah, contohnya ada penghapusan pencurian data pribadi, terus melindungi jaringan dan malware atau software, terus hanya menghubungi orang yang berhak yang dapat mengakses informasi. Selanjutnya yaitu privacy atau privasi. Privasi berarti menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan menggunakan secara etis. Nah, organisasi harus memastikan bahwa data pengguna tidak disalahgunakan, tidak dijual tanpa izin, hanya digunakan untuk tujuan yang disetujui oleh pemilik data. Selanjutnya yaitu reliability atau keandalan. Sistem harus stabil dan berfungsi sesuai harapan. Tidak mudah rusak atau crash, terus memberikan hasil yang benar dan konsisten. Selanjutnya dapat diandalkan ke ke kapanpun dibutuhkan. Nah, dan yang terakhir yaitu business integrity atau integritas bisnis. Transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan data. Nah, ini integrated business berarti menjalankan pengelolaan data dan teknologi dengan jujur, transparan, dan tanggung jawab. Organisasi yang beretika akan memberikan informasi yang jujur kepada pengguna, tidak menipu atau menyembunyikan pelanggaran, menghadapi bisnis dengan nilai yang dengan moral yang tinggi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Saudari Dinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu di slide slide berikutnya yaitu Risk Assessment, Risk Analysis dan Mitigasi. Nah, kalau kita bahas soal ransomware kayak Ryuk yang bikin dia berbahaya, itu bukan cuma karena serangannya kuat, tapi karena banyak perusahaan atau organisasi yang nggak siap. Nah, disinilah risk assessment itu jadi penting banget, bukan cuma formalitas, tapi sebagai usaha buat mencegah kerugian sebelum kejadian. Di tahap pertama dari risk assessment itu ada identifikasi aset. Ya, bahasa gampangnya itu kita harus tahu dulu data dan sistem mana yang paling penting. Misalnya data pelanggan, server internal perusahaan, sistem keuangan, database rumah sakit atau yang lainnya, ada arsip dokumen atau arsip dokumen. Nah, di sini tuh banyak sekali perusahaan atau organisasi itu yang bahkan nggak tahu aset mereka tuh yang penting tuh apa. Jadi pas diserang tuh mereka baru kayak mulai bingung atau mulai panik karena aset tersebut ternyata penting gitu. Nah, di tahap kedua sendiri tuh ada identifikasi ancaman. Jadi ancaman ini bisa datang dari mana aja ya, bisa dari phishing email yang nyamar dari dokumen kerja, bisa dari malware kayak Trickbot atau emot, atau bahkan dari orang dalam yang ceroboh atau sengaja. Serangan kayak Ryuk ini nggak terjadi tiba-tiba, biasanya datang setelah malware lain buka jalan. Nah, di tahap ketiga itu deteksi kerentanan di sini kita
cari tahu apa celah yang bisa dimaafkan penyerang, misalnya dimanfaatkan oleh hacker, misalnya itu password yang mudah, yang seperti saudari Dinda tadi bilang, yang tidak diubah-ubah setiap saat. Nah, habis itu yang kedua ada sistem yang belum diupdate misalnya setiap berapa bulan sekali. Nah, yang ketiga itu ada backup yang masih menyambung dengan internet, backup data yang masih menyambung dengan internet. Yang keempat itu ada nggak adanya segmentasi jaringan. Yang kelima sendiri user yang terlalu bebas. Nah, jadi akses user yang terlalu bebas ini yang bisa mengakses database itu bukan cuma admin doang, tapi bisa ke seluruh karyawan misalnya. Nah, kalau kelemahan ini dibiarkan, hacker itu tinggal tunggu momen, baru setelah itu kita masuk ke analisis resiko. Tujuannya setelah melihat beberapa parah dampaknya kalau serangan ini benar-benar terjadi, contohnya operasional yang berhenti, reputasi hancur, data bocor atau dijual, dan harus bayar tebusan sampai miliaran. Nah, yang terakhir ini mitigasi. Nah, ini bukan cuma install antivirus terus merasa aman. Bentuk mitigasi itu misalnya backup offline yang tidak terkoneksi sama internet sama sekali. Yang kedua itu patch atau update rutin softwarenya. Yang ketiga pelatihan sumber daya karyawan supaya dia tidak ya ngeklik atau i- lihat email yang kurang meyakinkan gitu. Yang keempat sendiri ada pembatasan akses user. Jadi kalau database yang penting itu hanya admin atau dalam perusahaan ya siapapun yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu audit keamanan berkala. Intinya sendiri risk assessment itu bukan teori, ini bagian dari tanggung jawab. Kita bukan cuma ngejaga komputer, tapi juga ngejaga data orang lain. Kalau data bocor yang bukan teknisnya doang, tapi nama institusi, kepercayaan publik, bahkan aspek hukumnya bisa ikut kena. Jadi ngelakuin risk assessment sendiri itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oke, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya sendiri ada regulasi keamanan cyber nasional dan internasional. Kalau kita ngomongin kasus kayak ini tadi, ransomware Ryuk, kita nggak bisa lihat dari sisi teknis. Hukum juga ikut main di dalamnya. Karena serangan kayak gini sifatnya lintas negara, jadi regulasinya tuh nggak bisa dikejar pakai hukum ini. Eh, jadi regulasinya terbagi jadi dua, yaitu internasional dan nasional. Jadi kita mulai dari luar dulu. Di Amerika sendiri dia ada CFAA atau Computer Fraud and Abuse Act. Intinya undang-undang ini ngelarang akses ilegal ke sistem komputer. Banyak hacker internasional yang akhirnya dikejar pakai hukum ini. Yang terus ada FBI, mereka cuma ngurus kriminal fisik, tapi juga digital global. Bahkan beberapa kasus ransomware diburu lewat kerjasama antar negara. Selain itu ada OFAC, yaitu tugasnya ngawasin aliran uang. Jadi kalau ada perusahaan yang mau bayar, tebusan ke kelompok yang masuk daftar hitam, itu bisa dianggap pelanggaran hukum. Jadi nggak semua pembayaran ransomware itu legal. Nah, sekarang di Indonesia sendiri kita punya UU ITE yang awalnya fokusnya ke kejahatan digital seperti hacking, penyebaran malware, atau aset ilegal, tapi pelindungan data pribadi waktu itu belum kuat. Makanya dibikin UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang mirip sama GDPR-nya Eropa. Intinya data pribadi itu nggak boleh diambil sembarangan. Kalau mau dikumpulin data itu harus ada izin dulu. Nah, terus kalau data bocor, pihak pengelola bisa kena sanksi. Pengguna hak itu buat lihat, perbaiki, atau hapus data mereka. Oke, terima kasih. Tadi mohon maaf sekali tadi kepotong. Di sini saya akan melanjutkan lagi di makanya UPDP nomor 27 tahun 2002 itu dibuat. Jadi yang di sini ada pengguna itu punya hak buat melihat, memperbaiki, atau menghapus data mereka sendiri. Selain itu juga ada lembaga-lembaga pendukung kayak BSSN, Badan Sandi Cyber Negara yang mengurus keamanan cyber nasional, dan juga OJK dan Bank Indonesia yang ngejaga sektor finansial dan perbankan biar nggak ditembus ransomware. Nah, keamanan digital itu bukan cuma urusan IT support ya atau admin jaringan, tapi juga urusan hukum, kebijakan dan tanggung jawab organisasi. Kalau kita kerja di bidang IT itu dan
kita tidak tahu hukum, kita bisa dianggap lalai atau bahkan ikut melanggar tanpa sadar. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada pencegahan dan edukasi. Nah, banyak tuh orang tuh mikir tuh cara melawan ransomware itu kayak kita harus kena dulu ransomware-nya baru kita eh, menjaga. Padahal bukan seperti itu. Prinsipnya bukan reaktif tapi preventif. Dan pencegahan ini tuh gabungan antara teknologi, kebijakan, dan edukasi manusia. Pertama, ada konsep yang sekarang lagi banyak dipakai namanya Zero Trust Policy. Policy intinya jangan langsung percaya siapapun di dalam dunia internet, dalam jaringan tuh jangan pernah percaya siapapun. Semua akses tuh harus diverifikasi, entah itu user, perangkat, atau aplikasi. Jadi nggak ada sistem yang misalnya asal bisa login itu aman. Nah, selanjut ada ke multifaktor auto authentication MFA. Jadi kalau ada yang dapat password kita sekalipun, dia tetap nggak bisa masuk. Jadi butuh verifikasi tambahan, misalnya kode OTP atau autentikasi perangkat. Nah, perusahaan atau organisasi juga tuh wajib punya incident response plan. Ini semacam rencana darurat kalau serangan terjadi. Jadi nggak ada lagi drama panik, mati server atau nggak tahu harus ngapain. Selain itu, ada yang namanya simulasi phishing atau pelatihan keamanan karena faktanya banyak kasus ransomware itu berhasil bukan karena sistemnya yang jelek, tapi karena SDA-nya sendiri kurang aware saat misalnya dia ngeklik yang bikin tumbang perusahaannya. Nah, pencegahan teknis lainnya itu ya yang tadi backup offline dan terenkripsi, patch patch update software secara secara rutin, batasin hak akses user, monitoring sistem dan log. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang terakhir ada ringkasan dan refleksi. Jadi kasus Ryuk ini tuh nunjukin satu hal, teknologi itu bisa jadi senjata kalau jatuh di tangan yang salah. Kelompok kayak Wizard Spider itu bukan amatiran, mereka bekerja kayak perusahaan, punya tim, punya target dan orientasi duitnya tuh orientasinya tuh duit, bukan ideologi. Sebaliknya, seorang profesional IT itu yang benar itu nggak cukup jago dalam teknis doang. Dia itu harus punya tanggung jawab moral buat ngejaga kepercayaan publik. Karena kalau data itu sampai bocor atau disalahgunakan, efeknya bukan cuma satu orang, tapi bisa satu perusahaan, bahkan satu negara. Di sinilah muncul konsep trustworthy computing yang punya 4 pilar, yaitu security, sistem harus tahan serangan, bukan cuma sekedar nyala, privacy, data pengguna nggak boleh disalahgunakan atau disebar seenaknya, ada reliability, sistem itu harus stabil dan konsisten, nggak gampang jatuh, dan yang terakhir, business integrity, pengelolaan data itu harus jujur dan transparan. Kalau satu saja gagal, kepercayaan masyarakat bisa hilang dan ya, yang hilang itu susah dibalikin. Jadi kesimpulannya di dunia digital itu kayak pisau. Semua itu tergantung siapa yang megang. I- Tugas kita itu bukan cuma ngerti teknologinya, tapi juga ngerti batas moralnya. Tujuannya Tujuan akhirnya itu bukan cuma dari ransomware, tapi juga orang yang bertanggung jawab atas sistem dan data yang kita kelola. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saudara Dinda bisa dilanjutkan. Oke, baiklah. Selanjutnya itu kita di sini ada 3 pertanyaan dan di sini untuk pertanyaan yang pertama, itu akan dijawab oleh Saudara Yusuf. Baiklah, Saudara Oke, terima Yusuf. kasih. Oke, terima kasih Dinda. Jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama, jadi kita sebenarnya punya beberapa pertanyaan yang ada di dalam materi keempat yang tentang privasi.
Sebentar. Nah, ini pertanyaan pertama itu tentang, nah ini. Yang pertama itu adalah, haruskah negara diberi wewenang menyadap demi keamanan nasional? Ya, itu sebenarnya ini jadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya, ketika eh, kan kita ngomongin soal, dari tadi kita ngomongin soal privasi ya, Biana, bahwa seseorang tuh sebenarnya boleh gitu punya urusan pribadi yang emang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, apalagi kalau kita ngomongin privasi kan pasti adalah hal-hal yang ingin kita sembunyikan dalam diri kita gitu. Nah, tetapi di sini ditanya, boleh nggak sih kalau negara itu merusak privasi itu? Jadi eh, ini kita bisa ambil contoh dari negara Cina ya. Jadi negara Cina itu adalah salah satu negara yang emang melakukan penyadapan secara terang-terangan kepada rakyatnya. Dari mana bisa tahu? Bahkan sekarang KTP semua orang Cina itu diketahui gitu. Jadi memang benar-benar disebarkan gitu, disebarkan oleh penduduknya. Bahkan sekarang kalau kita lihat cek KTP Cina itu ada gitu di Google. Dan gimana? Apakah itu mengganggu? Ya jelas bagi warga Cina pasti ada yang mengganggu gitu. Bahkan dulu ada sempat seorang YouTuber dari China yang emang dia suka menutupi mukanya pakai masker gitu. Karena dia suka eh, apa ya, bercosplay lah, dalam dalam bahasa itu cosplay, dan dia ketika dia ketahuan gitu mukanya gimana, ya selama ini dia tutupi dan ternyata mukanya nggak terlalu cantik gitu. Dan itu jadi bulan-bulanan di internet gitu. Dan apakah itu mengganggu? Ya, ya itu ada yang mengganggu juga. Tetapi apakah itu baik? Ya jelas, karena data yang ada itu memang sudah disimpan oleh pemerintah dan disimpan dengan sangat benar, dan kita bisa lihat sekarang perkembangan Cina seperti apa yang begitu besar, ya itu bisa saja menjadi hal yang baik. Tetapi ada satu syarat juga, ketika pemerintahnya bahkan belum bisa untuk menyimpan data itu dengan benar, itu jadi pedang bermata dua. Yang seharusnya data-data itu, data, apalagi kalau kita ngomongin soal KTP ya, KTP itu benar-benar berpengaruh. Kalau kita dalam bank ya, dalam bank itu kita bisa meriset email kita, atau meriset, menghapus semua dana kita itu dengan hanya menggunakan nama orang tua kita, nama ibu. Dan ya itu sangat berbahaya jika data itu tidak dikelola dengan benar oleh pemerintah. Ya, apakah harus disadap? Kalau menurut saya boleh, tetapi dengan keamanan yang pasti gitu. Tapi ya saya juga mungkin merasa tidak boleh juga ya. Jadi ya mungkin sedikit ambigu juga. Tapi ya mungkin saya akan bilang boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dari pertanyaan saya. Haruskah negara diberi wewenang da- dalam menyadap demi keamanan nasional? Cukup, cukup. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Oke, baiklah itu untuk pertanyaan yang kedua. Siapa sih yang bertanggung jawab kalau ada data itu data masyarakat yang bocor, teman-teman? Nah, di sini itu kalau di Indonesia sendiri itu ada di Undang-Undang ITE, teman-teman. Pengelolaan data terutama instruksi pemerintah itu atau perusahaan karena mereka wajib menjamin keamanan. Nah, sesuai di Undang-Undang ITE itu, selain privacy itu, selain kita yang menyimpannya, itu juga ada yang bertanggung jawab, teman-teman, yaitu dari instansi pemerintahan atau perusahaan yang sedang kita tempati gitu teman-teman. Seperti kalau kita lagi bekerja di perusahaan apa dan misalnya di suatu industri, nah di situ kita akan eh eh, perusahaan itu juga yang akan membantu kita untuk mengembalikan sebuah misalnya akun kita yang bocor, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahi. Oke. Cukup, cukup. Jika cukup, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Saudara Nazir. Oke, jadi pertanyaan ketiga itu, apakah anonimitas di internet itu perlu dibatasi? Jadi yang kita perlu tahu, anonimitas itu adalah
di mana seorang melakukan sesuatu misalnya berkomunikasi, mengakses layanan, atau menyampaikan pendapat itu tanpa mengungkap identitas aslinya. Jadi dia kayak nggak ada identitas lah. Nah, jadi apakah anonimitas itu perlu dibatasi atau tidak? Sebenarnya anonimitas di internet itu anonim lah. Anonim di internet itu punya dua sisi. Yang pertama itu dia itu penting karena memberi ruang bagi orang yang berbicara itu tanpa takut ditekan, dihakimi, atau dibungkam. Misalnya, aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah, korban kekerasan yang ingin melapor, whistleblower yang mengungkapkan kasus korupsi, pengguna yang ingin menjaga privasi identitasnya. Dalam konteks itu, anonim sendiri itu mendukung kebebasan berekspresi dan perlindungan diri. Tapi di sisi lain, anonim ini sering jadi tameng untuk perilaku yang salah seperti ujaran kebencian, penipuan online, penyebaran hoaks, peretasan, penyebaran konten ilegal, cyberbullying, pelecehan, dan doxing. Kalau tidak diatur sama sekali, anonim ini bisa dipakai untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Makanya pendekatannya itu bukan anonimitas dihapus, tapi anonimitas itu tetap ada, tapi dengan batasan dan regulasi. Contohnya, platform tetap menyimpan identitas asli pengguna secara privat, tetapi tidak dilaporkan ke publik. Negara punya mekanisme hukum untuk membuka identitas jika terjadi pelanggaran berat. Pengguna itu tetap bisa jadi pakai username atau identitas samaran, tetapi tidak untuk merugikan orang lain. Jadi anonim itu perlu dipertahankan karena melindungi privasi dan kebebasan berekspresi, tapi bukan berarti tanpa aturan dan harus ada regulasinya sendiri. Terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan dari materi yang kami sampaikan dan dari pertanyaan yang kami jawab. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.